Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Az-Zahari dari Lokal 22B1, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya akan membuat mapping tentang ilmu dakwah dari dosen saya, yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos M.Sos. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai materi mind mapping dari Ibu, yaitu ilmu dakwah. 1. Tinjauan umum, yaitu pengertian fenomena dakwah, tinjauan semantik, dan definisi para ahli. 2. Konsep dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum, tujuan dakwah, dan fungsi dakwah. Ketiga, proses dan unsur dakwah, yaitu proses dakwah dan unsur dakwah. Keempat, objek studi ilmu dakwah, yaitu objek formal dan objek material. Yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Pengertian. Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeru, mengajak, memanggil, mengundang kepada kebaikan, yang pelaku ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, serta orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Dakwah merupakan segala bentuk penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Ilmu dakwah adalah ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan ideologi agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Dakwah dimaknai sebagai proses internalisasi, transformasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Dakwah juga memiliki beberapa prinsip, terbagi menjadi, yaitu pertama, dai harus siap menjadi pewaris Nabi. Kedua, dai harus menyadari bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk memahami pesan dakwah, berdakwah secara bertahap. Ketiga, berdakwah sesuai dengan kondisi tingkat kemampuan masyarakat. Keempat, dalam menghadapi masalah, dai harus sabar. Kelima, dai harus memiliki citra positif. Keenam, berdakwah dengan mengutamakan prioritas. Ketujuh, yaitu khotbah. Dan juga harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian masyarakat. Selain itu, ada beberapa prinsip komunikasi yang dapat dijadikan prinsip dakwah. 1. Komunikasi adalah proses simbolik. 2. Setiap pelaku memiliki potensi komunikasi. 3. Komunikasi memiliki dimensi isi. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai derajat kesengajaan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi menyebabkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistemik. Kedelapan, semakin mirip latar belakang budaya, semakin efektif komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. 10. Komunikasi bersifat bersambung, dinamis, transaksional. Pesan dakwah yang disampaikan oleh dai senantiasa menjadi bahan perbincangan mad'u. 10. Komunikasi bersifat irreversible. 12. Komunikasi bukan mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah. Meretas dari beberapa definisi yang diungkapkan para ahli, kata dakwah memiliki beberapa istilah yang memiliki kata sepadan seperti tablik. Memiliki asal kata tablik adalah menyampaikan. Kedua, nasihat. Menurut Muhammad bin Allan As-Siddiqi, nasihat berarti menyampaikan suatu ucapan kepada seseorang untuk memperbaiki kekurangan dan kekeliruan tingkah lakunya. 3. Khotbah. Secara umum, khotbah memiliki pengertian pidato atau pemincang. Menurut Abu Bakar Ad-Jen, khotbah sebagai dakwah diucapkan dengan lisan pada upacara-upacara agama. 5. Tarbiyah dan ta'lim dalam beberapa hal selalu identik dengan dunia pendidikan. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar. Kata amar ma'ruf adalah lawan dari mungkar, dan hal ini sesuai dengan Al-Quran dan akal. Secara bahasa, ma'ruf berasal dari kata arafa yang berarti mengetahui dan mengenal, sedangkan kata mungkar adalah sesuatu yang dibenci, ditolak, dan tidak pantas. Dengan demikian, ma'ruf dan mungkar lebih mengarah pada norma dan kondisi masyarakat. Karangan para ahli fikih, istilah amar ma'ruf nahi mungkar ini dikenal dengan nama Al-Hisbah. Yang dimaksud dengan Al-Hisbah adalah memerintahkan kebaikan ketika banyak orang yang meninggalkannya secara terang-terangan, dan melarang kemungkaran ketika tampak ada yang melanggarnya secara sengaja.
Fenomena dakwah. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, seringkali dakwah diartikan hanya seperti dalam hadis. Ulama sebagai pendakwah menyampaikan pesannya di hadapan khalayak, akhirnya dakwah dipahami sebagai tugas ulama semata. Bentuk dakwah hanya ceramah agama, dan mitra dakwah selalu terdiri dari banyak orang. Antara dakwah dan Islam terjadi hubungan dialektis. Islam menyebar karena dakwah, dan dakwah itu dilakukan atas dasar tuntunan ajaran Islam. Dakwah Islam pada dasarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun dibentuk dan cara penyampaiannya berlainan dengan disampaikan dengan situasi dan kondisi. Dakwah dapat dilaksanakan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab. Contoh lain dengan berbagai media seperti seni ketoprak, seni ludruk, seni wayang, seni teater, dan sebagainya. Demikian bagi juru dakwah untuk mempermudah penyampaian dakwah dan juga agar mudah dipahami oleh sasaran dakwah, maka sebaiknya dakwah dilakukan dengan menggunakan media yang sudah ada. Hal ini menyesuaikan keadaan masyarakat yang tidak sama, di mana satu sisi sudah maju dan di sisi lain masih ketinggalan. Oleh karena itu, dalam berdakwah, walaupun menggunakan media modern, setidaknya tidak menghilangkan media tradisional yang masih dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya yaitu tinjauan semantik. Dari segi bahasa, dakwah berasal dari kata bahasa Arab da'a yad'u da'watan yang berarti ajakan, seruan, dan panggilan. Sedangkan dakwah ditinjau dari segi istilah menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Dakwah memiliki 3 komponen, yakni pelaku dakwah atau pendakwah, mitra dakwah atau sasaran dakwah, dan pesan dakwah. Ketiga komponen ini sangat berkaitan satu sama lain. 4. Tidak mungkin dapat dihapuskan salah satunya. Selanjutnya, definisi dakwah menurut para ahli. Dari segi bahasa dulu, yaitu dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan yang berarti ajakan, seruan, dan panggilan. Sedangkan dakwah ditinjau dari segi istilah menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Yaitu secara umum dakwah dapat diartikan sebagai ajakan dan seruan kepada hal yang baik, bersifat progresif sehingga akan terus menuju kepada hal yang baik, serta memiliki ide dinamis yang mampu berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Sejalan dengan berkembangnya fenomena dakwah ini di kalangan masyarakat, didukungnya dengan hasil uraian dan tinjauan semantik dakwah, para pakar dakwah pun memberikan definisi yang semakin mempertajam pemahaman masyarakat mengenai istilah dakwah dalam arti yang luas. Sayyid Qutbi memberikan batasan pada definisi dakwah, yakni berupa mengajak atau menyuruh kepada orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah, bukan untuk mengikuti dai atau orang lain dalam suatu kelompok. Kesimpulannya, dari uraian panjang yang terangkum tentang pengertian ilmu dakwah sampai dengan pendapat para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dakwah adalah suatu kegiatan menyampaikan ilmu atau informasi kepada pendengarnya yang diharapkan agar bisa memahami dan dikerjakan, yang sifatnya mengarah kepada kebaikan yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta melalui dakwah ini diharapkan agar pada perbuatan yang lebih baik lagi. Dalam dakwah Islam, pada dasarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, namun bentuk dan cara penyampaiannya berlainan, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu konsepsi dan posisi dasar, hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Pertama, Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Pengertian Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yakni berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan, sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Kembali ke fungsi dakwah, pada dasarnya dakwah memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Secara kerisalahan, dakwah Islamiyah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadi Islam sebagai konsep bagi manusia dan menjalankan kehidupan. Berdasarkan fungsi tersebut dikembangkan beberapa fungsi lain, diantaranya fungsi informatif, yakni menyampaikan sesuatu informasi kepada objek yang diinginkan. Fungsi tabyin, yakni merupakan fungsi kedua setelah syariat Al-Quran. Fungsi tabsyir, yakni gembira bagi para pendakwah. Sebaliknya, menginformasikan tentang ancaman yang akan menimpa orang-orang yang menolak kehadiran dakwah Islam. Tujuan umum dakwah adalah mendorong, menyuruh, mengajak umat manusia, baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik, kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah
Subhanahu wa taala agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu fungsi dakwah. Dari penjelasan di atas dapat kita analisis bahwa dapat dipahami tujuan dakwah sesungguhnya adalah untuk menyadarkan umat manusia agar tugas dan fungsinya sebagai khalifah fil ard yang menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Pada dasarnya dakwah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Secara kerisalahan, dakwah Islamiyah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan fungsi tersebut dikembangkan beberapa fungsi lain, diantaranya fungsi informatif, fungsi tabyin, dan fungsi tabsyir seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan dakwah. Tujuan umum dakwah ialah mendorong, menyeru, mengajak umat manusia baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agar dapat hidup bahagia sejahtera di dunia maupun di akhirat. Tujuan khusus dakwah ialah mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mualaf. Dari penjelasan di atas, kita dapat menganalisa bahwa dapat dipahami tujuan dakwah sesungguhnya adalah untuk menyadarkan umat manusia akan tugas dan fungsinya sebagai khalifah fil ard yang menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Sampailah kita pada kesimpulan, yaitu dari makalah di atas dapat kita menyimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu hal kebaikan yang tidak dapat terpisah dari umat muslim dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan karena dengan dakwah manusia dapat merasakan ketentraman dan kedamaian dunia dan akhirat. Dengan segala konsep, fungsi, dan tujuan, agama Islam dapat menyebar secara luas di kalangan dunia serta menjadi pondasi bagi umat muslim lainnya dalam menjalankan syariat Islam yang baik dan sejahtera. Dakwah sebagai media untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membina mental dalam beragama, mendidik manusia dan mengajarkan agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Materi selanjutnya yaitu proses dan unsur dakwah. Pertama, proses dakwah. Pertama-tama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam untuk berdakwah di Mekah secara diam-diam ataupun dengan kata lain yaitu sembunyi-sembunyi dalam masa 3 tahun. Mula-mula dakwah ditunjukkan kepada anggota keluarga maupun kerabat terdekat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah dari golongan bangsawan sampai golongan budak, serta pendatang dari kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. Beliau mengambil tempat di Bukit Sofa sebagai tempat beliau berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah di Bukit Sofa selama 2 kali, namun orang-orang banyak yang mendustakannya. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolak dengan kasar. Dalam surah Asy-Syu'ara yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Pada ayat ini Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi seperti mendakwahi keluarga, teman dekat maupun saudara-saudara beliau. Setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW, Abu Thalib menyatakan tidak sanggup meninggalkan agama peninggalan nenek moyang atau penyembahan terhadap berhala. Sejak peristiwa tersebut, Islam menjadi bahan perbincangan di segala penjuru. Beberapa orang ingin mengetahui apa sebenarnya agama Islam itu. Sementara itu tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Lahab, Abdul Uzza, Abu Jahal, dan Abu Sofyan selalu menghalang-halangi masuknya agama Islam yang dibawa oleh beliau. Tetapi Rasulullah memulai dakwahnya kepada orang-orang yang diharapkan kepadanya kebaikan kerabat terdekat, yaitu kerabat terdekat. Maka orang-orang pertama yang beriman kepada Allah sesuai apa yang didakwahkannya antara lain yaitu istri Nabi Muhammad, orang yang pertama beriman ke atas kerasulan Nabi Muhammad, putri-putrinya Zainab, Ruqyah, Ummul Kulsum, Fatimah, saudara sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, sahabat seperti Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan lain-lain. Proses dakwah secara terang-terangan dalam masa 7 tahun, yaitu dalam surah Al-Hijr ayat 94, yaitu maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turun ayat ini, Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada seluruh masyarakat di Mekah dari golongan bangsawan sampai golongan budak serta pendatang dari kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. Beliau mengambil tempat di Bukit Sofa sebagai tempat beliau berdakwah secara terang-terangan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yang dimaksud ialah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah ialah dai, yaitu subjek dakwah,
Mad'u yaitu objek dakwah, maddah materi dakwah, wasilah materi dakwah, thariqah mode atau metode, dan asar efek dakwah. Berikut maksud dari unsur-unsur dakwah. 1. Dai, subjek dakwah. Ialah yang dimaksud dengan dai, orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan, dan baik secara individu, kelompok, ataupun merupakan organisasi atau lembaga. 2. Mad'u, objek dakwah. Unsur dakwah yang kedua adalah mad'u, yaitu manusia yang menjadi sarana dakwah dan manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama muslim ataupun non muslim, dengan kata lain manusia secara keseluruhan, yaitu maddah atau materi dakwah. Unsur lain yang selalu ada dalam proses dakwah adalah maddah atau dalam pengertian yaitu materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u, yaitu objek dakwah. Hal ini jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah ialah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan maddah dakwah menurut Muhammad Ali Aziz itu pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Akidah, 2. Syariah, 3. Muamalah, 4. Akhlak. Selanjutnya nomor 4, wasilah atau media dakwah. Unsur media dakwah yang keempat yaitu wasilah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada mitra dakwah yaitu ajaran Islam. Dr. Hamzah Yakub membagi wasilah menjadi 5 macam, yaitu lisan, tulisan, audio, akhlak, yaitu thariqah atau mode dakwah. Thariqah mode dakwah digunakan dalam berdakwah. Sebelum berbicara tentang thariqah atau mode dakwah, dalam bahasa Latin metode ialah metodus yang berarti cara, dan dalam bahasa Yunani ialah methodus yang berarti jalan. Dalam bahasa Inggris method yang berarti metode atau cara, sedangkan dalam bahasa Arab metode disebut thariq atau thariqah. Dengan demikian secara singkat dan dapat ditegaskan, mode adalah suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran untuk mendapatkan cara-cara yang sesuai dengan tercapainya suatu tujuan. Dari pembahasan makalah di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu ajakan dan panggilan Rasulullah agar semua umat Islam bisa berdakwah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban besar yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Dan cara melaksanakannya ialah melalui surat kabar, media sosial, dan sebagainya. Melakukan dakwah pun pasti memiliki komponen-komponen tersendiri, sebagaimana kita memberikan dakwah kepada masyarakat banyak. Contoh seperti dai, ustadz, ustazah yang telah memberikan kita ilmu dari dakwah itu pun sendiri. Yaitu kita memasuki materi keempat, objek studi ilmu dakwah, yaitu objek formal adalah sudut pandang yang digunakan dalam mengaji objek material. Objek formal ilmu dakwah adalah cara menyampaikan ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain atau masyarakat agar Islam mewujud menjadi jalan hidup bagi manusia dan masyarakat sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Objek formal ilmu dakwah yaitu proses penyampaian atau ajakan manusia supaya masuk ke jalan Allah atau sistem Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan guna mencari ridho Allah. Yaitu ilmu dakwah sebagai disiplin ilmu yang memiliki dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu message atau pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain atau kelompok lain. Objek formal ilmu dakwah ini akan berkaitan erat dengan persoalan mengenai materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, cara-cara atau metode penyampaian, efek penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah. Selanjutnya yaitu objek material. Objek material adalah materi yang dikaji, yaitu objek material ilmu dakwah adalah keseluruhan ajaran Islam, sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis, dan pendapat ulama. Dengan demikian, ilmu dakwah adalah bagian dari studi Islam, Islamologi. Objek material ilmu dakwah yaitu semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis atau hasil ijtihad ulama dan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah dan belibet dalam penyampaian materi ini. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.